tahu tentang hidat. Hidat itu kan yang aku baca itu kan artinya tidak boleh berhias atau tidak boleh bercantik-cantik lah gitu kan kalau nak keluar. Sedangkan ada tetangga aku, dia tuh cerai mati dengan suaminya. Nah kalau dia kan ada kerja kan di kayak sekretaris gitu kan atau sales lah gitu yang harus berpenampilannya itu cantik, berdandan gitu. Nah itu cuman menurut kau? Oh, jadi pertanyaannya masalah idat kan. Jadi kan istilah dalam menjalankan masa idah. Sementara kan masa idah tuh kayak kita tuh harus menjaga diri kita gitu kan. Nah, jadi menurut bagi kau ini dia mempunyai tuntutan untuk bekerja gitu kan di tempatnya. Nah, menurut aku sih begini. Nah, dalam ketentuan syariat Islam tuh kan dah tertuang dalam KHI pasal 130 bab 19. Nah, bahwa tuh di situ tuh udah dijelaskan mengenai tentang idah ada dua bagian. Nah, ada iddat yang istri tinggalkan mati oleh suaminya, suami yang ditinggalkan mati oleh istrinya itu tuh berlaku juga. Jadi dalam kondisi kedua ini mereka tuh harus melakukan masa apa namanya itu berkabung gitu. Nah masalah dalam masa itu tuh di mana keduanya nih atau istri yang tinggal mati oleh suaminya tuh tidak boleh berhias tak boleh berhias, tak boleh berpakaian yang lebih gimana gitu, tak boleh bercelak mata, tak boleh wewangian, tapi ada pengecualian dalam kondisi tertentu. Nah itu menurut aku lah. Nah, jadi kalau menurut penjelasan Tony tadi bolehlah tetanggaku tuh berdandan kalau dalam pas waktu dia kecil gitu tuh? Tergantung nggak sih, kan masukkan dalam agama kita nih, dalam agama syariat itu semua kan udah diatur tuh. Nah enggak sembarang tidak itu kan merupakan kewajiban kan, kewajiban yang telah diwajibkan lah kan, enggak bisa gitu sembarang nak diberlakukan atau enggak tergantung kondisi si orang itu tuh, apakah dia tuh udah termasuk mudarat yang paling atas atau enggak. Nah coba kita lihat kan. Nah ya aku tuh pernah baca di dalam satu artikel. Nah aplikasi iddat bagi wanita yang berkarir ini kan sering menjadi problematika kan. Pernah baca sih terdapat 3 hal. Nah yang pertama itu aplikasi iddat bagi wanita yang berpenampilan menarik, kemudian tuh aplikasi iddat bagi wanita yang mengembangkan dan meningkatkan karir, dan aplikasi iddat yang ketiga nih itu tuh sesuai tempatnya, kayak apakah dia tuh bekerja di dalam rumah atau di luar rumah di tempat tertentu. Nah yang pertama tuh berpenampilan menarik. Nah dalam hal ini misalnya contohnya kan seorang pengusaha atau kayak pemimpin usaha ini kan, nah dia kan menjadi tulang punggung keluarga nih, seorang pemimpin usaha nih, dia mempunyai tuntutan nih, anak yang harus diberi nafkah setelah kematian suaminya kan. Nah sebagai seorang pengusaha nih kan, dia kan interaksinya tidak cuma dengan seseorang kan, harus ada dengan orang lain. Sementara nggak mungkin kayak dia harus lemas-lemas gitu kan, pasti harus bedak. Tapi dalam hal ini nih dia boleh melakukan iddat sesuai kebutuhannya, bukan berarti tidak melakukan iddat, tapi harus melakukan iddat kebutuhannya. Dia boleh berbeda kayak gitu kan, pakai wangi-wangian, berpakaian bagus, tapi itu sesuai hanya dia untuk kerja ya. Nah walaupun dia nih udah mendapat dispensasi gitu dalam agama, bukan berarti dia tuh harus meninggalkan nilai-nilai dan tujuan iddat. Tujuan iddat itu kan dia untuk menahan atau menjaga diri dia dari fitnah kan dalam masa iddah tuh kan. Nah yang kedua tuh untuk mengembangkan aplikasi iddat, mengembangkan dan meningkatkan karir. Nah terdapat 2 hal dalam hal ini. Yang pertama, wanita harus berhubungan langsung dengan orang lain dan membina karir yang pekerjaan itu dapat melakukan tugasnya dan merasa berpakaian indah dan berhias bersolek. Kalau misalnya seseorang tuh dia enggak bisa dia enggak harus melakukan kayak bersolek dalam pekerjaannya, enggak boleh kayak tadi lah tuh ya, berarti dia wajib beriddah. Dan sebaliknya kalau misalnya dalam pekerjaan dia tuh terus kondisi dia kan mencari nafkah gitu kan, dalam pekerjaan dia tuh bisa tidak melakukan kayak memakai wangi-wangian, celak mata dan lain sebagainya, berarti dia atau kondisi dia tuh udah mencapai mudarat yang paling atas, maka dia boleh tidak melakukan beriddat. Tapi dia harus berusaha lo sebelumnya untuk melakukan apa lo gitu, tapi dia harus berusaha lo. Nah yang ketiga tuh wanita karir dapat membina dan mengembangkan karirnya di tempat tertentu, kayak seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib iddat. Nah dalam ini contoh kayak biasa kan jahit, misalnya jalan jahit di rumah kan tidak perlu dia tuh berinteraksi dengan orang,
ini dia boleh tidak melakukan wajib baginya untuk idat. Sebaliknya kalau misalnya dia tuh pekerjaannya di luar rumah, entah dia kerja apa gitu kan, kayak pengusaha tadi tuh, berarti dia boleh melakukan idat tadi tuh sesuai dengan keadaan dia mudarat kita ada. Jadi tuh tetangga mau tadi tuh dia kan pekerjaannya sebagai apa? Dia sekretaris. Nah, sekretaris kan, sekretaris di bagi satu perusahaan PT kayak gitu kan. Nah itu tuh kan menurut saya lah ya, itu tuh kan itu dia kan berinteraksi langsung kan dengan orang, apalagi dia itu kan sebagai tulang punggung mencari nafkah bagi keluarga, ada yang harus diberi makan. Menurut saya lah ya, jadi diposisikan sebagai dia bukan tidak melakukan ibadah, dia tetap melakukan ibadah, tetapi dalam pengecualian. Jadi itu berarti kesimpulan dari penjelasan kau tadi nih, bolehlah dia tuh tetangga aku tuh untuk berhias dari pekerjaan dia, karena dia kan jadi tulang punggung lah berarti ya. Enggak segitu, karena tuh semua itu kan udah diatur dalam agama kita kan, bagian ini bagi itu kan. Jadi tuh untuk pengaplikasian iddah dalam wanita karir ini kan sering banyak memang sih problematika. Cuman yang sering aku baca dalam artikel yang pernah aku baca lah ya. Nah, dalam pengaplikasian iddah ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama tuh yang sering yang terjadi lah ya. Pertama adalah aplikasi iddah bagi wanita karir yang berpenampilan menarik. Nah, yang kedua tuh idat wanita yang mengembangkan dan meningkatkan karirnya. Dan yang ketiga tuh itu tuh kayak tentang masalah tempat lah, dia bekerja di luar rumah atau di dalam rumah gitu kan, atau dalam ruang tertentu. Nah, yang pertama tuh untuk yang pertama ini berpenampilan menarik. Nah, contoh itu yang kayak itulah tuh tadi tuh, yang misalnya dia tuh seorang pengusaha kan. Nah, seorang pengusaha ini dia kan harus interaksi dengan orang kan, tidak cuma dia seorang. Jadi dia tuh kayak harus lah kayak berbeda gitu atau lain sebagainya lah kan, memakai wangian atau lain apa kan. Nah, sementara dia nih menjadi tulang punggung keluarga gak gitu kan, selain dia menjadi anak dia nih. Nah, dalam hal ini dia nih boleh melakukan iddah sesuai kebutuhan dia, sesuai kadar untuk posisi keluarga kon ini. Dia berarti dia kan sebagai sekretaris kan dalam satu PT, berarti dia nih boleh melakukan iddah sesuai kebutuhannya ya, dalam artian dia kan itu berinteraksi sama seseorang langsung kan gitu. Jadi dia tuh boleh kayak memakai wangi-wangian, bedak, berpakaian rapi itu boleh, tapi itu hanya semata untuk dikerja ya, tidak boleh kayak niatan untuk lain kayak mencari gitu kan dia dalam masa iddah gitu kan. Dan tujuan iddah di sini itu kan menjaga diri kita dari fitnah gitu Pak. Berarti dia tuh boleh melakukan iddah sesuai kebutuhannya ya, tidak kan sebagai normalnya kan 4 bulan sekali gitu ya sih.